Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Suatunasana dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia akhirnya sudah memasuki partai puncak nih. Kali ini kita akan membahas laga yang dinanti-nantikan, yakni Argentina versus Perancis bersama narasumber kita hari ini, Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Kak Vicky. Selain Bung Majid, kita juga ada Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Vicky. Dan juga Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo, Vicky. Ini luar biasa sekali ya, semua komentator yang luar biasa hadir nih ya. Namun Tribuner, sebelum kita membahas prediksi Argentina versus Perancis, kami akan menyapa rekan kami di Qatar, yaitu Mas Eko Priyono. Halo Mas Eko. Halo Mas Eko, bisa dengar suara saya? Ya baik Mas Eko, bagaimana bisa dilaporkan kondisi terkini jelang pertandingan final nih Mas Eko? Selamat siang Sobat Warta Kota. Sekarang saya sedang berada di Main Ticketing Center, tempat penjualan tiket di Doha Exhibition Convention Center. Di sini bisa dilihat puluhan hingga ratusan supporter Argentina mencari tiket pertandingan untuk final hari Minggu melawan Perancis. Di sini ada beragam kasus, ada yang sudah punya tiket, namun sebagian besar mereka masih mencari tiket pertandingan final. Mereka berharap harga tiket yang ditawarkan jauh lebih murah daripada yang ada di pasaran. Saat ini harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar. Padahal semestinya tiket dijual untuk fans adalah 600 dolar. Jadi di sini berharap Federasi Sepak Bola Argentina dan FIFA mau menetralisir keadaan. Kita tunggu situasi di sini. Demikian Vicky, laporan dari saya, Eko Priyono melaporkan dari Doha, Qatar. Ya baik Mas Eko, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas untuk Mas Eko. Oke, kita lanjut ke Bung Majid ya. Bung Majid, ini kalau melihat laga Argentina versus Perancis nih, melihat kedua tim ini sama-sama kuat gitu, sama-sama bisa bertahan dan sama-sama tahu kapan harus menyerang. Ini kalau diprediksi bagaimana laga ini akan bermain nanti, apakah nanti akan alot atau akan berbalas saling menyerang atau malah justru bermain hati-hati, bagaimana? Ya Mbak Vicky, pertama-tama saya mensyukuri dulu jagoan saya akhirnya bisa tembus ke final. Luar biasa. Walaupun sempat dibully ya di laga awal. Iya betul. Ya. Tapi akhirnya Argentina ya Argentina. Dia bisa mengulang kesuksesan di 2014 silam masuk finalis. Tapi kali ini lawannya Prancis yang notabene juara 2018 kemarin, dan dia juga mengincar back to back. Betul. Ya kalau melihat permainan kemarin lawan Kroasia, saya melihat Argentina tuh malah saya mengiranya Kroasia kan bakal memberikan perlawanan yang sengit ya, tapi kempos lah ternyata di babak semifinal dengan usianya yang sudah kalau kata Bung Gilbert berapa? 33,3 rata-rata usia Kroasia ternyata tidak mampu mengimbangi permainan dari Argentina yang kalau melihat saya di Piala Dunia kali ini memang Argentina secara grafik itu benar-benar naik, dan saya berharap sih Argentina tidak dalam peak performanya ketika lawan semifinal di Kroasia, dan peak performanya lawan di Prancis ini. Kita lihat bagaimana Messi di setiap pertandingannya juga kemarin juga mencetak gol dan menjadi superstar, dapat man of the match ya, 1 gol 1 assist. Soloran gol ketiganya ke Juan Alvarez yang dari tengah ke depan sampai Gravidol ya, yang Gravidol yang sampai ngegocek back yang tinggi akhirnya bisa mencetak gol. Kemudian kalau dilihat dari sisi Prancis juga ya ini benar-benar final ideal lah. Kalau kemarin Maroko sampai masuk juga kemarin sama halnya yang Maroko dengan Kroasia ya, kempos di babak semifinal. Cuma kalau lawannya Maroko ya agak kurang ideal. Iya, ya, ini benar-benar memang laga yang dinantikan begitu. Iya, kalau kemarin kayak saya prediksi bakal berjalan alot ya, kalau saya prediksi ini bakal benar-benar harusnya bisa berjalan alot ya, jangan sampai ya kalah 2-0, 3-0 lagi gitu. Tapi ya nggak mungkin lah untuk sekelas tim dari Argentina atau Prancis. Iya, Bu Majid, melihat skuad Argentina saat ini sepertinya layak ya, bisa dapat disebut layak, bisa sampai ke babak final. Di mana memang mereka sempat drop atau down di laga awal lawan Arab Saudi, tapi ini seperti Spanyol 2010 yang ketika kalah lebih dulu sama Polandia di laga pertama 1-0. Tapi bisa terus stabil dan meningkat seperti yang pertandingan selanjutnya sampai di babak puncak. Sampai akhirnya juara ya? Berarti apakah akan terulang lagi buat Argentina tahun ini? Semoga. Kalau dari Bung Alfa sendiri seperti apa melihat pertandingan nanti malam?
Ya, antara Argentina dan Prancis ini pertandingan yang kita sulit untuk diprediksi karena memang banyak publik yang menilai karena memang kedua tim ini sama-sama kuat. Iya. Terutama pada lini serang karena kedua tipe permainan dari dua negara ini sama kurang lebih mengandalkan serangan-serangan, build up serangan yang dua-duanya juga menampilkan hal serupa di semifinal. Perancis bisa lolos dari Maroko, yang notabene Maroko itu tim yang sering clean sheet ya, di setiap pertandingan itu sulit untuk ditembus karena jarak antar lini pertahanannya itu cukup rapat. Namun Perancis bisa menunjukkan warna yang berbeda di laga itu, dibuktikan dengan gol cepat Theo Hernandez di menit kelima dari tendangan setengah saltonya dia, dan bisa mencetak gol dalam waktu yang cukup cepat juga, dan kemudian bisa digandakan golnya oleh Kolo Muani di kemudian menitnya. Dan saya pikir ini akan yang menjadi menarik adalah karena memang kedua tim juga sempat mengalami satu kekalahan juga di fase grup, tapi itu kan sudah di fase grup ya. Dan memang Prancis sempat kalah dari Tunisia walaupun tetap sudah dipastikan lolos pada fase grup waktu itu. Dan di perjalanannya Prancis ya bisa dikatakan banyak akan terjadi perang bintang ya di laga ini, karena ada pemain-pemain yang menjadi sorotan seperti Kylian Mbappe, di Argentina ada Lionel Messi jelas. Jadi ini merupakan panggung terakhir untuk saling membuktikan siapa yang terbaik, bukan hanya dari negara namun juga untuk para pemainnya, karena mengingat top scorer Prancis dan Argentina sama ya, Lionel Messi dan Kylian Mbappe juga sama 5 gol, dan di posisi 4 gol sama juga Giroud. Oliver Giroud dan iya, betul, sama-sama mencetak 4 gol. Jadi ini merupakan bukan hanya gengsi untuk sebuah negara, namun gengsi sebagai pemain. Walaupun Lionel Messi berstatus sebagai lebih senior di PSG dibanding Kylian Mbappe. Jadi ini pembuktian bagi keduanya siapakah yang menjadi pemilik sepatu emas di Piala Dunia Qatar 2022. Oke, ini Mbappe digadang-gadang sebagai penerus Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Lalu menurut pandangan Anda tuh bagaimana performanya Mbappe sendiri di Prancis? Ya, kalau menurut saya Kylian Mbappe ini merupakan warna sendiri ya di luar dari Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo, karena banyak publik mengatakan Ronaldo itu dilihat dari daya juangnya, semangatnya tinggi. Namun jika melihat dari Piala Dunia sekarang, mengingat usia yang sudah tidak muda lagi, memang jelas berbeda. Terlebih dia sempat setelah cedera yang mendera di 2014 atau saya tidak salah, yang membuat permainan sedikit berubah dibandingkan Lionel Messi yang memang mengandalkan skill alamiahnya gitu. Di Kylian Mbappe ini kalau menurut saya dia ada perpaduan antara keduanya itu. Jadi ada bumbu-bumbu antara Lionel Messi dan Ronaldo. Dan di laga ini, di Piala Dunia kali ini, Mbappe ini bisa menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi pilar di Prancis, selain walaupun di balik itu masih ada pemain-pemain penting di Prancis lainnya, tanpa kita melupakan Theo Hernandez maupun Griezmann dan juga Oliver Giroud seperti itu. Oke, Bung Majid, ini kalau dari pelatih Argentina Lionel Scaloni ini kalau selalu memainkan Emiliano Martinez, Messi, Nicolas Otamendi dan Rodrigo de Paul. Apakah menurut Bung Majid nanti keempat pemain tersebut akan dimainkan sejak awal pertandingan? Ya, Mbak Vicky, kalau ngeliat dari Lionel Scaloni untuk pertandingan final nanti tetap ya untuk starting 11 sendiri tetap menggunakan pemain-pemain yang sama. Di depan juga masih mengandalkan tentu saja Messi yang belum tak tergantikan di Piala Dunia kali ini. Di lini depan juga ada Julian Alvarez, kemudian kemarin kalau tidak salah Di Maria masih belum diturunkan ya. Itu kebugaran dia juga masih sangat tinggi ketika mungkin akhirnya kemarin ada yang dimainkan ya, pas ketika unggul 3-0 ya ada beberapa pemain yang dimainkan, tapi nanti ketika final saya pikir dari awal Scaloni juga akan tetap menurunkan. Di belakang ada Otamendi, kemudian De Paul sebagai istilah tukang gedornya di tengah juga akan menjaga Mbappe yang sangat ketatnya. Dan untuk formasi sendiri ya kemarin waktu lawan Kroasia menggunakan 4-4-2, kemungkinan juga bisa berubah menjadi 4-3-3, di mana kita tahu lini serang dari Prancis itu juga sangat gila lah kalau kita bilang. Di situ ada Mbappe, ada Griezmann yang bisa memegang bola yang sangat
bagusnya. Kemudian sementara di lini tengah Argentina juga tidak kalah bagus, ada McAllister juga di situ. Nah, kalau kita lihat bagaimana nanti untuk peluangnya sendiri Argentina khususnya, ya kalau saya rasa di babak pertama ini benar-benar akan terjadi persaingan antar pemain ya, jangan sampai terjadi kayak ketika lawan Kroasia aja ya. Cuma kemarin kan Argentina bisa unggul karena gol penalti dulu ya, dan mental dari Kroasia down. Nah, saya pikir Prancis tidak seperti itu. Ini sama-sama dua negara yang sudah meraih Piala Dunia dan ingin meraih kembali. Gimana Bung Gilbert kalau dari Bung Majid, saya mau nanya, apakah ini pertanyaan ini di Messi ini final kedua ya, di Argentina Piala Dunia. Betul. 2015 kalah 1-0 dari Jerman di menit terakhir lah. Apa ini jadi bisa mengatakan selama ini kan rivalitas sang mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo cukup kuat ya. Tapi Ronaldo sama Messi untuk karir internasional mereka sama-sama berhasil menjuarai negara di benua sendiri. Betul. Dari Argentina, Copa America ya, Euro. Portugal di Euro. Nah, bahkan Argentina 2021 kemarin. Iya, baru saja. Portugal masih di 2016. Masih udah sedikit lebih lampau. Apakah ini akan menjadi pembuktian hidup bagi Messi bahwa dia selama ini juga publik Argentina selalu digadang tetap memberikan perbandingan ya antara Messi dengan legenda dari Diego Maradona. Diego Maradona sendiri berhasil menjuarai Piala Dunia di 1986. Itu sudah cukup lama ya, dua legend dari Argentina. Apakah ketika mereka Messi bisa menjuarai Piala Dunia ini, nama besar dari Messi ini bisa mengalahkan Cristiano Ronaldo dan juga legenda hidupnya mereka Maradona sebelumnya? Iya. Begini Mas Gilbert, mengutip dari perkataan Pep Guardiola, dia bahkan berkata sama pemain-pemainnya, Lionel Messi adalah pemain yang sangat terbaik di dunia yang pernah saya lihat. Berarti dia sebelumnya dia mungkin dalam tanda kutip dia tidak mengakui. Karena mungkin latih Barca. Kan? Betul, lebih tidak istilahnya tidak begitu Maradona mungkin udah Piala Dunia. Cuman kalau misalnya Bung Gilbert tanya apakah di tahun ini menjadi tahunnya, saya sih berharap supaya dia bisa menutup karirnya ini dengan manis karena Ballon d'Or dia sudah dapat, terus Copa America udah dapat, Liga Champions udah dapat, apalagi waktu di La Liga, mungkin nanti di PSG juga bisa mengulang hal yang sama di usia yang 35 tahun ini. Piala Dunia menjadi cita-cita dia dan ya the GOAT lah kalau kita bilang ya the GOAT sesungguhnya ya Lionel Messi. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan gitu Messi akan tetap menjadi legend yang belum ada yang terkalahkan. Tapi kalau misalnya Messi harus kalah dan harus tersingkir kembali lagi mengulang 2014 silam kalau dikalahkan Jeron ya waktu itu ya. Mario Götze gol satu semata wayangnya ya. Ya Messi akan menyusul Ronaldo ya. Ya sudahlah dengan kalau dibandingkan 4 tahun lagi usia dia udah 39 ya. Dia tidak akan bisa kalau untuk secara fisik saya pikir Messi di usia segitu untuk main bola dengan karakter dia sebagai pendribble saya pikir udah tidak, dan ini benar-benar waktunya Lionel Messi untuk bisa membuktikan bahwa dia benar-benar pemain terbaik di dunia. Mungkin kalau orang bilang Messi itu kayak dari planet lain lah yang turun ke bumi gitu. Kalau Bung Alfa dari Prancis sendiri buat kemarin kita lihat dua pertandingan terakhir Prancis sendiri cukup mengandalkan karena lawan mereka terakhir Maroko. Iya. Dan sebelumnya Prancis mengalahkan Inggris. Di Maroko sendiri kita lihat kemarin benar-benar tidak gol yang tercipta 2 gol itu tidak dari pemain barisan depan. Di mana gol pertama itu Theo Hernandez dari belakang tiba-tiba kosong. Apakah hal serupa masih terulang masih dilakukan oleh Deschamps menggunakan opsi-opsi pemain belakang untuk mencetak gol karena mereka pasti karena dengan image dari Prancis saat ini ya di Mbappe sentris ya. Apa itu pastinya akan dijaga ketat kan oleh barisan pertahanan Argentina. Apakah opsi Deschamps akan kembali menggunakan pemain-pemain belakang ini untuk mencetak gol? Iya, menariknya di Prancis ini Deschamps itu bisa menerapkan permainan yang mungkin pihak lawan agak bingung gitu. Karena jelas marking akan terfokus kepada Mbappe maupun Oliver Giroud di sisi penyerangan lawan. Namun berkaca dari 2 gol sebelumnya dari pertandingan melawan Maroko yang memang tadinya itu memang dua peluang utamanya itu diciptakan oleh Mbappe memang. Dan lalu disambut oleh Theo Hernandez melalui tendangan volley-nya yang bisa memperdaya Bonu, kiper Maroko. Nah, menariknya adalah
Didier Deschamps ini bisa menerapkan apa yang bisa memanfaatkan secara maksimal semua pemain-pemainnya ketika Les Blues dalam posisi menyerang gitu. Jadi tidak hanya terfokus kepada 3 pemain depannya ataupun juga pemain tengah yang ikut berjibaku turun ke bawah lalu kembali lagi berlari ke atas, namun bisa dimanfaatkan oleh serangan-serangan yang memang kalau kita melihat pertandingan melawan Maroko bisa dikatakan tampil all out ya di 30 menit pertama itu, di babak pertama all out karena memang harus mencetak gol lebih cepat gitu dan ingin menggedor motivasi para pemain Prancis gitu. Jadi setelah itu terlaksana di menit ke-5, kita bisa lihat permainan itu memang masih berimbang dari ball possession, Prancis masih bisa menguasai pertandingan, dan itu disebabkan oleh gol yang diciptakan oleh Theo Hernandez tadi. Jadi bagaimana Didier Deschamps ini bisa mengamankan terlebih dahulu poin ataupun angka gol, namun dia tetap bisa menjaga pola permainan karena memang masih memiliki penyerang-penyerang yang memang haus gol gitu. Jadi motivasi dari para pemain jelas tentu ini di pertandingan final Oliver Giroud maupun Mbappe akan menunjukkan performa terbaiknya ya. Ingin mencetak gol lebih juga karena memang ada motivasi tersendiri. Namun untuk apakah Didier Deschamps akan menerapkan skema yang sama ketika melawan Argentina? Saya pikir itu ya ada di papernya Didier Deschamps dan kita akan baru tahu ketika menyaksikan. Namun saya akan bisa menilai jika pertandingan ini tidak akan jauh beda dengan ketika saat menghadapi Inggris ya. Prancis saat menghadapi Inggris, karena kita ingat pertandingan melawan Inggris juga Prancis hampir imbang permainan dengan Inggris karena memang dari kedalaman skuad sama-sama kuat. Namun lagi-lagi Deschamps bisa menerapkan pola permainan yang beda dari antara di fase grup di 16 besar, di perempat final maupun di semifinal lalu saat melawan Maroko. Jadi tidak bisa ditebak apakah Didier Deschamps akan tetap menerapkan serangan yang sama dengan memanfaatkan pemain-pemain bertahan atau pemain gelandang bertahannya, ataupun juga nanti akan mengandalkan set piece karena kita lihat Prancis masih minim set piece ya saya pikir, dan ya kita bisa akan nantikan pertandingan seperti apa. Yang jelas Deschamps tetap akan turun dengan performa maksimal di 30 menit babak pertama ataupun babak pertama. Saya pikir itu. Oke, Bung Alfa. Didier Deschamps ini kan selalu menurunkan susunan pemain yang sama, kecuali pada laga kontra kemarin Maroko ya. Karena Adrien dan Dayot itu absen begitu. Lalu bagaimana Anda melihat kekuatan timnas Prancis nih secara umum? Lalu siapa kira-kira pemain yang sebenarnya menjadi kunci kekuatannya Les Blues? Ya, kalau untuk performa pemain Prancis memang saya lihat di performa Piala Dunia kali ini ya, dengan skuad yang ada, dengan tidak sedalam Brazil yang waktu itu digadang-gadang untuk menjadi juara, namun dia bisa kembali menembus. Itulah kekuatan magis dari Deschamps pribadi, karena di edisi sebelumnya, karena di 2 edisi ini pemain itu dirombak total. Ada banyak pemain-pemain yang bersinar di edisi 2018, namun tidak kembali dipanggil di edisi 2022, dan Deschamps banyak mempercayakan kepada pemain-pemain yang masih tergolong muda juga, dan saya pikir untuk pemain-pemain kunci tidak jauh dari apa yang sudah kita singgung dari tadi. Ada sosok yang satu ingin saya sorot, yaitu Anthony Griezmann, yang di edisi Piala Dunia ini memang orang itu tidak terlalu men-shout out dia gitu, tidak terlalu fokus ke dia gitu. Tapi ada peran penting di Anthony Griezmann ini. Dia adalah sosok yang bisa dibilang gelandang pengangkut air, benar-benar pengangkut air kalau ini. Karena dia bisa dari bertahan dan dia dan langsung kembali menyerang, itu membutuhkan tenaga yang cukup besar tentu ya. Terlebih dia ini harus menjadi playmaker karena harus menyumbang ke Dembele maupun ke Oliver Giroud, dan nantinya atau dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Namun untuk menjadi pemain kunci jelas banyak pertimbangan yang harus kita sandingkan ke pemain tersebut ya. Karena satu, dia harus punya visi bermain yang jelas tentu. Visi bermain yang jelas dan bagaimana dia bisa menghidupkan permainan di dalam pertandingan itu.
kalau untuk Prancis sendiri, saya pikir di setiap edisi pertandingan dia selalu punya bintang tersendiri di setiap pertandingan. Namun lagi-lagi karena magis dari pemain PSG yang satu ini tidak bisa pudar gitu. Kylian Mbappe masih menjadi pemain kunci. Meskipun dulu sebelum edisi Piala Dunia ini dimulai, orang banyak akan mendambakan sosok Benzema masuk ke dalam kesebelasan Les Blues. Namun sayangnya kalau orang Indonesia bilang Wak Haji ini cedera. Walaupun di edisi final ini sebenarnya dia sudah bisa dimainkan, namun dia memilih untuk, kalau saya dengar terakhir, dia memilih untuk tidak datang ke pertandingan gitu. Tapi dia tetap dapat medali karena nama dia tidak dicoret oleh Didier Deschamps. Oke, Bung Majid, ini kalau melihat Messi kan kita tahu lah dia paling memikul beban berat gitu ya di Argentina. Lalu menurut Bung Majid nih, siapa pemain Argentina yang juga berkontribusi besar? Ya, seperti ada di belakang, Julian Alvarez. Dia sudah, pertandingan final ini bisa kita lihat bukan hanya pertandingan untuk merebutkan gelar juara. Ya. Karena kita punya 2 calon, atau 4 ya bahkan ya, 4 calon top scorer, di mana Messi sama Mbappe sama-sama mengemas 5 gol, kemudian Julian Alvarez dan Oliver Giroud 4 gol. Tapi untuk saat ini Messi masih unggul karena 2 assist ya, unggul 2 assist. Kemudian kalau masih sama ya kemungkinan assist itu yang menentukan untuk penentunya. Tapi ya benar, di laga ini bukan hanya untuk menentukan siapa yang menjadi juara dunia, tapi ada satu lagi selain top scorer, ada satu hal yang diperebutkan, itu pemain terbaik. Ketika 2018 Luka Modric terpilih menjadi pemain terbaik, kita lihat di tahun ini siapa yang akan menjadi pemain terbaik. Biasanya pemain terbaik itu justru akan jatuh ke runner up. Misalnya runner up-nya Prancis ya kemungkinan bisa Mbappe kalau dia pun tidak dapat top scorer. Nah, untuk di laga ini Kalau runner up Argentina, Kalau Messi yang dapat berarti. Kemungkinan besar Messi dengan performanya di setiap, kan man of the match dia beberapa kali di pertandingan. Sampai 3 kali ya di pertandingan, kemungkinan Messi. Cuman sepertinya Messi Piala Dunia lah, tidak diciptakan untuk mendapat pemain terbaik di Piala Dunia kali ini. Kemudian beberapa pemain kemarin juga kita lihat lawan Kroasia itu Argentina secara ball position 60-30. Kita lihat Kroasia kan sangat mendominasi sekali, 60-40 sorry, sangat mendominasi sekali. Kemudian kita lihat 2 gol pun, pertama yang penalti itu dari counter attack, di mana pemain Julian Alvarez kalau tidak salah yang dilanggar oleh kiper, kemudian diambil Messi, gol. Dari situ mental Argentina walaupun tetap unggul, tetap Kroasia tetap bisa memainkan pertandingan sampai akhirnya 4 menit berselang. Julian Alvarez ya, kemudian soloran Julian Alvarez yang dia lari 2 atau 3 back dari Kroasia, 4 back ya, digas terus ya sampai akhirnya bisa ngelewatin Bono ya. Kemudian yang terakhir akhirnya di babak kedua Messi bisa menutup kemenangan atau kejayaan Argentina 3-0 melalui soloran. Bung Alfa, mungkin kita kembali ke Perancis. Perancis ini kita tahu kedua tim sama-sama sudah mengoleksi 3 gelar Piala Dunia ya. Tapi terupdate Perancis 2018. Ini apakah menjadi momen dari, kan Piala Dunia 2018 menurut saya bukan hanya persaingan 2 mega bintang Cristiano dan juga Messi yang di usia akhir ya, tapi banyak pemain-pemain muda dan hal-hal kejutan yang jadi sorotan di Piala Dunia kali ini. Pemain muda dari Perancis sendiri kita tahu Kylian Mbappe luar biasa, sangat-sangat 23 tahun. Tulang punggung kalau bisa dibilang di Perancis sendiri ya, dengan usianya masih muda. Dan Mbappe kita bisa melihat mereka di Paris Saint-Germain itu ada Mbappe, Messi dan Hakimi. Mari kita bisa lihat Mbappe bagaimana dengan Hakimi dan juga dengan Messi, kita tahu sama-sama menjadi tulang punggung di depan PSG. Dengan partai final ini apakah kira-kira Perancis bisa lebih membaca pertandingan dari Argentina? Kita tahu bahwasanya Argentina, tadi saya sudah sempat menyebut bahwa Perancis akhir-akhir ini lebih mengandalkan baris kedua atau baris ketiga lini pertahanan untuk mencetak gol. Sedangkan Argentina pure dari lini depan, ya juga ada Julian Alvarez lagi cemerlang. Ini kan sudah sebenarnya kalau pola dari Argentina ini kita lihat sangat-sangat Messi sentris juga ya, seperti Messi di Barca ya, di mana Messi tetap menjadi second striker, tapi Messi bisa berada di depan untuk mencetak gol. Apakah dengan satu timnya Mbappe dan Messi
dengan pola permainan Argentina yang menyerang ini, Prancis bisa lebih mengetahui alur penyerangan dari Argentina nantinya, atau justru Messi yang akan lebih, karena kalau di PSG kita tahu Messi membimbing tapi Mbappe punya segalanya di PSG ya. Apakah di laga final ini akan terwujud seperti itu, seperti apa dari Bung Alfa sendiri? Ya, untuk yang dikatakan Bung Gilbert, kalau tidak salah itu ada bukan hanya Messi dan Kylian Mbappe yang bertemu ya, ada Hugo Lloris juga Hugo Lloris, lalu ada pemain Manchester United juga kan di kedua. Martinez sama Varane. Betul. Jadi banyak nih kalau mau bisa kita saling main mata. Kalau kita bicara tanda kutip ya, main mata yang tanda kutip, jelas ya lengkap ini dari kiper lah, dari lini tengah lalu lini penyerangan itu ada di kedua tim yang berlaga ini. Ya saya pikir dengan digdayanya Messi di beberapa pertandingan dan juga beberapa kali dia sempat mencetak gol lewat titik putih 16 besar penalti, dan kemungkinan itu banyak orang yang nggak bisa prediksi adalah di Piala Dunia ini karena ketatnya peraturan di VAR ya. Di VAR itu jadi banyak berpeluang menciptakan penalti yang susulan gitu. Jadi kita masih bisa katakan dengan akselerasi Messi yang begitu baik, apakah lini bertahan dari Prancis ini yang bisa mengamankan bola itu dengan sempurna tanpa menjatuhkan sang Wega bintang. Namun yang jelas Prancis tentu tidak akan diam ya menghadapi Messi yang begitu. Namun yang kita tahu Hugo Lloris baru tidak kebobolan itu saat melawan Maroko. Sebelumnya dia selalu kebobolan 1 gol di setiap edisi pertandingan. Jadi kalau kita melihat berarti trennya udah stop sampai semifinal nih. Kemungkinan besar dengan motivasi yang ada setelah mengalahkan Maroko yang memiliki segalanya ya. Kalau saya pikir waktu itu segalanya untuk bisa mengalahkan Prancis, turun dengan skuad segalanya, dukungan dari tim-tim yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Prancis juga, dan tentu Argentina dalam hal ini saya pikir akan mengalami kesulitan dalam membangun serangan. Ya, seperti yang saya katakan, pertandingan yang sebenarnya di final Piala Dunia ini bukan hanya di lapangan, Vicky. Jadi ada di pertandingan sebenarnya juga ada di ruang ganti, bagaimana pemain maupun kapten saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan motivasi bermain. Karena final Piala Dunia bukan hanya pertandingan 2 kali 45 menit, namun juga pertandingan mental dari kedua pemain di dua negara tersebut. Lalu akan banyak publik yang akan menyorot, karena setelah edisi Piala Dunia tentu akan banyak tuh transfer pemain yang baru, pemain-pemain yang bersinar di Piala Dunia tentu akan dipanggil seperti banyak yang tertarik gitu. Iya, banyak yang tertarik. Seperti pemain-pemain kemarin sudah banyak dilirik juga rumor-rumornya. Dan di edisi Piala Dunia ini, final Piala Dunia inilah yang bisa menentukan bagaimana sang pemain akan menjadi seperti apa di musim berikutnya. Karena bisa dihitung jika Messi ataupun Kylian Mbappe bisa bersinar di Piala Dunia akan mendapat poin tambahan untuk meraih Ballon d'Or di edisi berikutnya gitu. Jadi berkesinambungan antara Piala Dunia ini dan di edisi kompetisi lainnya gitu, bukan hanya di Piala Dunia. Oke, Bung Majid. Kalau Bung Majid sebentar, saya dari tadi kita sudah mengulik lini serang dan juga pola permainan siapa dia akan menjadi pemain terbaik di pertandingan nanti. Tapi ada catatan, dua tim ini sudah sama-sama kebobolan 5 gol sepanjang turnamen Qatar 2022. Dari Bung Majid sendiri, untuk lini pertahanan, barisan pertahanan Argentina seperti apa yang harus diperbaiki? Karena yang jadi poin catatan utama itu waktu melawan Belanda, mereka sudah unggul 99%, tapi bisa lewat meskipun akhirnya penalti mereka keluar juga menjadi pemenang. Tapi menurut saya sepertinya lini pertahanan Argentina ini menjadi catatan yang harus diperbaiki ya oleh Scaloni, di mana Otamendi sendiri meskipun matang tapi apakah bisa menghadapi kecepatan dari pemain Perancis. Dan memang kiper dari Argentina kita tahu kiper dari Aston Villa ya,
Martinez ya, Alisson Emiliano Martinez. Itu punya refleks yang cukup bagus. Tapi apakah lini pertahanan Argentina ini bisa diperbaiki, tidak terulang lagi hal-hal sebelumnya seperti melawan Belanda ketika mereka sudah unggul bahkan bisa kebobolan lagi? Bung Gilbert, kalau kita flashback ketika melawan Belanda, Argentina-Belanda, memang kita tahu gaya permainan Belanda itu memang seperti itu. Dia bermain dengan cepat, sangat sporadis ketika dia ketinggalan, apalagi di sepak bola ini benar kata Bung Alfa, tidak hanya soal skill dan kualitas saja, tapi soal mental. Rata-rata pemain yang sudah tertinggal ini, apalagi ketika itu kita lihat tensi yang paling tinggi, ya kan, ketika Belanda menghadapi Argentina, 18 kartu kuning loh dikeluarkan di pertandingan itu. Ketika wasit ngasih nambah waktu 10 menit kalau tidak salah, di situ tensi malah bisa dibilang buyar, mulai buyar ini pemain-pemain belakang dari Argentina karena terpaut emosi juga kan, sampai akhirnya Belanda bisa menyamakan kedudukan dan pertandingan dipaksa melalui drama 2 kali 15 menit, kemudian adu penalti, akhirnya alhamdulillah bisa menang lah ya. Dan kita tahu di situ juga ternyata tidak hanya soal benar, setelah itu Messi pun meledek Van Gaal. Ternyata Van Gaal juga Van Gaal juga dulu pernah dengan seniornya Messi, itu siapa? Ada berseteru juga ketika di Barca. Waktu itu Van Gaal itu masih menjadi dirtek kalau tidak salah sebelum menjadi pelatih. Nah, makanya dia tuh selebrasi ke Van Gaal seperti ini, dia mengikuti seniornya itu. Memang ternyata sebelum pre-match conference pun Van Gaal juga sama betul, istilahnya banyak hal yang menjatuhkan soal Messi. Makanya ketika pertandingan menang Messi sangat dia tahu cara mengunci Messi, benar. Makanya seperti itu. Maka ketika dibilang apakah Mbak Vicky kemarin sempat tanya ya, apakah pertandingan lawan Kroasia akan sama dramatisnya ketika lawan Belanda? Saya pikir tidak. Ini pertarungan benar-benar adu kualitas, adu strategi. Benar saja kan, lihat pertandingan memang enak dilihat walaupun 3-0 lah ya. Kemudian ketika lawan Prancis nanti nih, Bung Gilbert, kita ngomongin mitos juga nih yang tidak terlupakan di di Piala Dunia kali ini. Pertama nih mitosnya penaltinya si Messi ya kan. Kedua ini mitos soal PSG. Kita tahu tahun 2001 Ronaldinho masuk ke PSG. 2002 Brazil juara dunia. Tahun 2017 Kylian Mbappe dikontrak sama PSG. 2018 selang setahun Prancis. Juara Piala Dunia Prancis. Nah sekarang Messi tahun 2021 dikontrak sama PSG. Nah apakah di mitos itu kembali berlanjut? Tahun ini Messi bisa menjuarai Piala Dunia gitu, pemirsa. Oke, Bung Majid, ini kan berbeda nih dari Argentina nih. Prancis ini kan selalu nggak pernah gitu lewatin adu penalti di babak knockout gitu dan selalu menang dalam waktu normal gitu. Apakah dalam laga nanti Argentina versus Prancis ini Prancis bisa mengalahkan, gimana kalau nanti Prancis bisa mengalahkan dalam waktu normal? Atau kalau mungkin nanti adu penalti, siapa yang akan siap mental nih? Kalau lebih siap mental begitu. Iya, kalau mengenai kalau sekarang kita prediksi sangat sulit sekali ya, karena memang dua tim ini benar-benar mempunyai kelas. Iya, betul. Satu perang mega bintang kan. Kita lihat di sini tuh sebenarnya ada perang antara Messi sama Cristiano Ronaldo. Bagaimana melihatnya? Kita lihat Mbappe ini merupakan sosok yang sangat mengagumi Ronaldo. Iya, betul. Ya kan? Kita lihat posternya waktu dia SSB di mana dia di kamar di belakangnya, masih remaja. Dan ala permainan Mbappe pun kalau kita lihat sekilasnya malah justru ke permainannya Ronaldo, dan dia tuh begitu dekat dengan Ronaldo. Makanya di sini ada terselimuti, walaupun sekarang Mbappe lebih tegak kepala dibanding Messi sama Ronaldo. Makanya balik lagi ketika Messi masuk ke PSG, Mbappe itu menjadi sosok yang sangat angkuh terhadap Messi. Makanya di pertandingan ini akan jadi pertandingan siapa nih yang jadi hero sebenarnya, jadi the god sebenarnya. Mbappe sejauh ini dia sudah mengemas 1 Piala Dunia di 2018. Kalau dia sampai mengemas lagi juara gitu. Sejarah untuk usia di 23 tahun ya. 23 tahun sudah mengemas 2 kali Piala Dunia, apalagi nanti dia bisa menjadi top skor, ya itu sangat luar biasa sekali Mbak Vicky. Tapi siapa yang kira-kira lebih siap mentalnya kalau nanti adu penalti, Bung Majid? Kalau mental ya, kalau misalnya sudah teruji kan memang Argentina ya. Iya. Kalau Prancis sendiri kan secara 90 menit memang bagus ya permainannya. Cuma kemarin lawan Maroko kita lihat dua back dari Prancis, siapa namanya tuh, yang sangat tabek banget, sangat tangguh banget, ternyata bisa Paran dan satu lagi bisa memental-mentalkan permainan. Nah, saya pikir Argentina juga akan
sangat kesulitan lah. Prediksi saya sangat kesulitan Argentina untuk bisa menembus. Tapi saya tetap yakin Argentina bisa menjuarai di Piala Dunia kali ini. Oke, Bung Alfa. Ini kan tadi dibilang Bung Majid juga dan kita tahu nih kedua tim sama-sama mengincar Piala Dunia gitu, mengincar trofi begitu ya. Nah, Messi kekuatan lama di Argentina, sedangkan Mbappe mewakili generasi bintang baru di kubu Perancis gitu. Lalu siapa nih yang akan tertawa dan siapa yang akan menangis nantinya saat peluit panjang dibunyikan? Bung Alfa. Ya, jika Bung Majid tadi bahas tentang mitosnya pemain PSG yang masuk langsung menjuarai Piala Dunia, saya pikir tidak akan terjadi di edisi kali ini karena di edisi kali ini Mbappe mengusung back to back juara karena ingin mengikuti Pele mungkin yang pernah back to back juara dengan Brazil, waktu itu back to back juara juga. Dan sejarah akan diciptakan oleh Mbappe dengan pemain termuda dan telah meraih 2 Piala Dunia dan juga berkemungkinan jika dia bisa mencetak gol ataupun juga assist bisa memiliki peluang untuk menjadi pemain terbaik sekaligus meraih trofi Piala Dunia pada tahun ini. Dan saya pikir ini tetap dengan permainan di Scams yang tidak akan mendelay permainan 90 menit all out dan akan tampil prima. Dan pada edisi tahun ini menjadi edisi yang sangat disayangkan oleh publik Argentina karena akan kembali menahan diri untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Mungkin di edisi selanjutnya di USA maupun di Meksiko dan di Kanada ya di 2000 dengan 48 tim. Dengan 48 tim 2026 nantinya. Tapi siapa yang akan menangis? Yang akan menangis tentu publik Argentina. Saya tidak bisa mengatakan siapa pemain. Jelas pemain sedih semua dong. Seperti itu Vicky. Prediksi skor dari Bung Majid laga ini. Prediksi skor untuk Argentina sih saya yakin bisa menang. Dalam waktu normal atau adu penalti nantinya? Ya mungkin ada dramanya. Kita melihat kayak 2006 ya di mana Zidane menanduk Materazzi, ya mungkin nanti ada tanduk-tandukan lagi antara Messi dan Mbappe juga bisa sangat terjadi. Mungkin kalau saya sangat yakin kalau Argentina kalah, saya rela Bang Gilbert push up 100 kali. Wah, kenapa Bang Gilbert? Kenapa pula Bang Gilbert? Saya rela, saya sangat yakin karena untuk tenang aja Bang Gilbert. Argentina pasti menang, pasti mengangkat Piala Dunia dan bisa mengulang kejayaan. Dan Lionel Messi bisa menyandingi seperti Diego Maradona dan Mario Kempes legendanya. Prediksi skor Prancis. Prediksi skor Prancis tetap menang di waktu normal masih dengan sebelumnya skor tipis dan 1-0. Untuk kemenangan Prancis di waktu normal. Nah, Bung Gilbert secara kesimpulan kesimpulan bagaimana nih Bung Gilbert? Mungkin pertandingan ini akan berlangsung atraktif ya dan terbuka ya, tidak akan alot gitu. Dan lebih ini akan menjadi pertandingan kedua terseru setelah Argentina Belanda sepertinya ya. Berarti akan banyak drama, akan banyak kartu. Drama seperti di partai final ini. Karena kita tahu Argentina sendiri pasti sudah sangat-sangat membutuhkan gelar juara ini dengan status mega bintang mereka dan Messi. Sementara Prancis akan menjadi ingin menjadi tim pertama bisa back to back champion. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat krusial ya bagi kedua negara ini ya. Dan di sisi kedalaman skuad materi juga keduanya sama-sama seperti sama rata ya, tidak ada jomplang atau berbeda signifikan ya kedalaman skuad pemain dari kedua tim, di mana sama-sama memiliki pemain-pemain gabungan berpengalaman dan juga pemain muda ya, dan itu akan menjadi regenerasi yang sangat-sangat baik apabila salah satu dari dua tim ini bisa menjadi juara, dan itu akan menjadi pacuan ya, titik awal para pemain-pemain muda mereka untuk bisa meneruskan penerus legenda-legenda mereka di negara. Dan pertandingan ini sepertinya akan berjalan 90 menit, tidak akan ada drama sampai extra time ataupun bahkan adu penalti. Saya lebih menilik lebih ke 90 menit, lebih ke ketangguhan dua kiper ini yang akan menjadi panutan atau jadi sorotan ya, Loris dan juga Martinez. Mereka akan sangat-sangat digempur oleh, jadi meskipun saling serang tidak akan ada bertahan salah satu bertahan satu menyerang ya, pasti bola saling jual beli serangan. Dan Hugo Loris di usia yang 35 ya, Hugo Loris ya. Betul. Ini akan menjadi taruhan buat dia sendiri juga sebagai kapten tim ya. Kapten tim. Dan juga sosok
penerus dari kiper-kiper, karena dari sejarah Prancis ini kan kiper-kiper legenda mereka cukup banyak, mulai dari Fabien Barthez sebelumnya yang punya mitos tadi apa cium dahi gitu gitu kan. Hugo Lloris sendiri sebenarnya punya dengan kalau sama Dayot sepertinya ada tuh Hugo Lloris ritual mereka. Ada ritual tersendiri memang. Ritual mereka. Dan pasti akan sangat-sangat seru ya menurut saya. Skor tipis, tidak akan banyak-banyak. Jadi menang mana? Berapa nih? iya, jadi gimana nih? Kalau Yang menangnya siapa nih, Bung Gilbert? 78 menit saya perkirakan 70 menit ya saya perkirakan. Iya. Saya kan imbang masih 0-0. Gol akan keluar di menit-menit akhir mungkin. Siapa yang gol-golnya? Kalau Argentina bisa menjaga seperti tadi bilang Bung Majid, bisa menjaga konsentrasi pertahanan mereka sampai akhir pertandingan, Argentina akan keluar juara. Tapi kalau Perancis bisa terlena dengan asik menyerang ya, tidak memperhatikan lini pertahanan mereka, akan kecolongan juga. Jadi sama kuat untuk prediksi mungkin 1-0 untuk Argentina. Ya, dia takut push up kan makanya. Iya. Jangan-jangan dari push up ya, Bung Gilbert. Ini pertandingan ini pasti akan seru nih ya, Bung ya. Sangat. Karena ya Argentina kita tahu lah, mampukah nih Messi membawa Piala Dunia ini dari kekalahannya Piala Dunia 2014 silam, ataukah Mbappe yang bisa membawa Prancis back to back juara ya kan? Jangan-jangan Dybala kan bisa cetak gol kan, walaupun kemarin baru dimainin. Oke, marilah sama-sama kita saksikan pertandingannya nanti lah ya. Oke, Bung Majid, Bung Gilbert, dan juga Bung Alfa, terima kasih sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Vicky Uswatunasana, pamit undur diri, dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.